para nabi tidak seperti itu. Para nabi, para rasul, para wali, mereka itu adalah orang yang senantiasa melihat nikmat-nikmat Allah daripada musibah-musibah dari Allah. Makanya Nabi Ayub ditanya, kok masih bisa memuji Allah dalam keadaan seperti itu? Harta udah habis, kesehatan udah hilang, keluarga udah pergi, hancur, berantakan. Kemudian orang-orang sudah menjauhi, kok masih bisa bersyukur? Kata Nabi Ayub apa? Kata beliau, alhamdulillah saya masih punya lisan yang bisa berzikir kepada Allah. Nah, kitab yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan wa amma syukru, dan adapun syukur fahuwa minal maqamati syarifah, merupakan satu fase dari fase-fase yang sangat mulia, wal manazil rafi'ah, dan tahapan-tahapan yang tinggi untuk mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam istilah sufi ada yang namanya wusul. Wusul itu adalah ruhaniyah kita sampai kepada Allah. Wusul, ya, W U S U L, wusul bahasa kita. Ya, dari wasola yasilu, ya, wusul yang artinya sampai. Jadi dalam istilah sufi itu ada istilah wusul, sampainya rohani seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jasadnya itu dengan jasadnya itu masih berkumpul dengan manusia-manusia yang lainnya, biasa-biasa aja jasad, tapi ruhaniannya atau hatinya atau spiritualitasnya itu sudah sampai kepada Allah. Nah, untuk usul ini Bu, ada beberapa tahapan-tahapan. Kalau kita mau naik gunung kan ada pos-posnya Bu ya. Ibu pernah mau naik gunung? Boro-boro mau Ustaz. Berlompat dia ke harap dia masih ngos-ngosan. Ya, apalagi naik gunung. Jadi kita kalau mau naik gunung Bu, itu ada pos-posnya, ada tahapan-tahapannya. Ya. Nah, begitu pula ketika kita ingin usul kepada Allah, itu ada tahapan-tahapannya dan ada makom-makomnya. Ini nama konsepnya konsep al-maqamat wal ahwal. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus dalam kitabnya Al-Kibritul Ahmar mengatakan untuk sampai kepada Allah itu ada 10 tahapan. Ada 10 tahapan Bu sekalian agar kita bisa usul kepada Allah. Nah, 10 tahapan ini yang disebut dengan konsep al-maqamat wal ahwal. Sebetulnya konsep ini berbeda-beda para ulama. Ada yang mengatakan untuk usul kepada Allah ada 15 tahapan, ada yang bilang 12, ada yang bilang 10, ada yang bilang 7, ya. Karena ini konsep-konsep yang memang dikonsep atau disusun oleh para ulama sufi untuk sampai kepada Allah. Nah, salah satu makom yang harus dilewati agar seseorang sampai kepada Allah ada namanya makom syukur. Makom syukur. Ibu sudah tahu tentang syukur Bu ya? Kalau syukur apa Bu? Syukur itu apa? Mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau dapat nikmat bilang alhamdulillah. Itu syukur ya. Definisi paling sederhananya. Bukan syukurin. Ada orang ditabrak motor, syukur. Nah, bukan syukur yang itu ya.
Bukan eyang subur juga, Bu. Tahu eyang subur? Eyang subur gitu. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi sebagian orang syukurnya itu baru sampai tahap hal, tapi sebagian orang syukurnya sudah sampai tahap makom. Apa bedanya? Bedanya kalau syukur baru sampai tahap hal, itu syukurnya masih berubah-ubah, tergantung situasi dan kondisi. Saya tanya sama ibu dapat rezeki yang banyak, kira-kira bersyukur nggak, Bu? Syukur. Yang kedua, ibu tertimpa musibah, kira-kira bersyukur atau enggak? Kena musibah, Bu? Bersyukur. Ada ibu yang tabrak mobil, alhamdulillah. Ini enggak, Bu? Ya, kita kalau kena musibah apa? Innalillah kan, ya bukan bilang alhamdulillah. Alladzina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, ketika dia terkena musibah, maka dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa tadi yang kena musibah bersyukur? Artinya gini, Bu, syukurnya kita itu kan masih tergantung situasi dan kondisi, Bu. Betul nggak? Kalau kita lagi dapat nikmat, kita bersyukur. Kalau lagi dapat musibah, kita enggak bersyukur, gitu kan ya? Itu syukurnya kita. Beda dengan syukurnya para nabi dan para wali. Para nabi dan para wali, mereka itu bersyukur pada Allah ala kulli hal, dalam segala sesuatu. Baik mendapatkan nikmat ataupun terkena musibah, mereka itu senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, syukur yang seperti ini, itu syukur sudah jadi makom. Jadi syukurnya itu sudah benar-benar menancap. Ibarat mau bikin hotel, mau bikin bangunan tinggi, yang ditancapin apanya? Kan beton-beton itu ya, Bu ya. Pondasi-pondasi beton itu. Paku bumi itu sampai 10 meter, 15 meter, puluhan meter di bawah tanah. Nah, ketika syukur seseorang sudah menancap seperti itu namanya makom. Jadi dalam keadaan apapun bersyukur kepada Allah. Syukurnya itu fi ala kulli hal, atau fi kulli hal, dalam setiap kondisi dan situasi. Dapat nikmat anugerah dari Allah, dia bersyukur. Ketika terkena musibah pun dia bersyukur. Contohnya siapa? Nabi Ayub. Ini Nabi Ayub itu, Bu, dulunya kaya, kemudian Allah uji jadi miskin. Dulunya sehat, Allah uji dengan penyakit jadi sakit. Dulunya dihormatin banyak orang, orang-orang itu bawaannya pengen dekat sama Nabi Ayub. Tapi kemudian Allah uji, orang-orang jadi menjauhi beliau. Anak-anaknya wafat satu persatu, bahkan istrinya pun sampai hati meninggalkan beliau. Beliau ketika itu hidup miskin, sakit-sakitan, gak punya orang dekat, semua menjauh. Beliau sudah tidak bisa bergerak lagi, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tapi apa yang terucap dari mulutnya? Yang senantiasa terucap dari lisannya adalah kata alhamdulillah. Ini kan luar biasa sekali, Bu ya. Beda dengan kita. Kita ini mengucapkan alhamdulillah kan kalau lagi dapat rezeki gede, ya, lagi dapat kesehatan, lagi dapat nikmat. Ini beliau itu Nabi Ayub alaihissalam luar biasa. Jangankan diberikan nikmat, diberikan musibah pun beliau mengatakan alhamdulillah, tetap bersyukur kepada Allah. Nah, cuma ini syukur tingkat tinggi nih. Syukurnya para nabi, para rasul, para wali. Jadi buat mereka itu, Bu, nggak ada istilah sabar, semuanya syukur. Ya. Kalau kita terkena musibah kan sabar ya kuncinya. Kalau mendapatkan
Mendapatkan nikmat kuncinya syukur, mendapatkan musibah kuncinya sabar. Itu kita masih punya dua kunci. Kalau para nabi, para rasul, para wali kuncinya cuma satu, syukur. Mau bagaimanapun syukur. Nah, ini bedanya kita sama mereka, ya. Nanti akan kita jelaskan, Bu. Kenapa kok para nabi, para wali itu senantiasa bersyukur kepada Allah walaupun kena musibah? Kenapa sih kena musibah gak sabar aja? Kenapa harus tetap bersyukur? Nah, nanti akan kita jelaskan, ya. Yang hasilnya bahwa karena mereka itu adalah orang-orang yang tetap melihat nikmat Allah daripada melihat musibah yang diberikan oleh Allah. Bu, kalau kita dikasih kesehatan 1 bulan 30 hari 25 hari sehat, 5 hari sakit, biasanya yang kita pikirin yang mana? Yang sakit kan ya 5 hari loh. Iya penyakitnya kabina-bina teuing sih loh, padahal juga 5 poe kabina-bina teuing. Kan biasa gitu ya kita ya. Nah, iya. Kita ini biasa melupakan sehat yang yang Allah berikan kepada kita, padahal itu bertahun-tahun lamanya. Kita lebih memikirkan musibah yang Allah berikan kepada kita. Nah, para nabi tidak seperti itu. Para nabi, para rasul, para wali, mereka itu adalah orang yang senantiasa melihat nikmat-nikmat Allah daripada musibah-musibah dari Allah. Makanya Nabi Ayub ditanya, kok masih bisa memuji Allah dalam keadaan seperti itu? Harta udah habis, kesehatan udah hilang, keluarga udah pergi, hancur, berantakan. Kemudian orang-orang sudah menjauhi, kok masih bisa bersyukur? Kata Nabi Ayub apa? Kata beliau, alhamdulillah saya masih punya lisan yang bisa berzikir kepada Allah. Jadi yang dilihat itu yang masih ada, Bu. Ya, beliau bisa berzikir kepada Allah, beliau syukuri nikmat tersebut. Nikmat yang lain-lainnya yang sudah diambil oleh Allah, beliau lupakan. Ya, nikmat harta yang Allah ambil, beliau lupakan. Artinya tidak menganggap itu sebagai musibah. Nikmat kesehatan yang Allah ambil, beliau tidak lihat. Karena memang semua yang kita miliki ini kan titipan. Bu, saya titip motor sama ibu, terus motornya saya ambil, kira-kira ibu marah nggak? Hah? Enggak kan ya? Namanya barang titipan, betul? Nah, Allah titip kesehatan sama ibu, terus Allah ambil kesehatan tersebut, akhirnya jadi sakit, kira-kira marah nggak ibu? Kabina-bina teuing sih penyakit teh cager-cager sih. Uing teh kan geus hayang leuleumpangan, geus hayang. Ya Allah. Ya kenapa kita harus marah ya Bu ya? Padahal itu milik Allah. Jadi yang namanya titipan kalau diambil gak usah marah. Harta punya siapa? Punya Allah. Kalau kita punya harta, maka kita sedang dititipi oleh Allah. Satu saat Allah mengambil titipannya, kira-kira kita harus marah nggak? Jangan marah. Barang titipan diambil kok marah gitu ya. Artinya Bu, segala sesuatu yang kita miliki sebetulnya bukan milik kita. Pada hakikatnya itu semua milik Allah. Ketika sang pemilik akan mengambil titipannya, nah maka adab kita kepada pemilik adalah jangan marah. Ya Bu ya. Nah itulah mindset para nabi, para rasul, para wali. Jadi mereka itu ya memiliki sebuah pikiran yang sangat luar biasa. Ini kan milik Allah. Ketika diambil kok marah, ya jangan marah. Namanya barang titipan. Suaminya diambil orang, marah jangan. Suami diambil orang, bagaimana itu? Marah tahu nggak Bu? Marah ya. Sudah gue ikhlas gitu ya.
Saya tanya sama ibu, emang definisi suami jaga orang itu gimana sih bu? Ya bu ya. Iya, itu mau urusan ibu dan suaminya. Saya nggak mau campur. Nah ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya kita kembali. Jadi yang namanya syukur adalah sebuah fase atau salah satu fase yang sangat mulia dan salah satu tahapan yang tinggi untuk mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya katakan tadi bu, yang dimaksud sampai kepada Allah itu apa ya? Rohaninya bu. Terkadang ada orang umurnya masih muda, tapi rohaninya sudah sampai kepada Allah. Ada yang usianya sudah tua, tapi rohaninya belum sampai kepada Allah. Itu beda bu, perlakuan orang terhadap orang tersebut beda. Ya. Orang kalau walaupun masih muda, tapi rohaninya sudah sampai kepada Allah. Artinya nafsunya sudah terdidik, emosinya sudah terkontrol padahal masih muda. Ya, nafsunya bisa ditunjukkan, makom taubatnya, makom waroknya, makom syukurnya, makom rojaknya sudah ada semua bu. Orang yang ruhnya sudah sampai kepada Allah, maka ruhnya itu sudah tua, sudah berwibawa walaupun umurnya masih muda. Ya. Makanya terkadang kita lihat ada anak muda, ya, ada anak muda, tapi kok kelihatannya itu apa namanya? Iya, berwibawa, kemudian terkontrol emosinya, dewasa, bisa memecahkan permasalahan, ya. Rumah tangganya tenang, semua bisa dikontrol, bisa bantu orang. Ini bu walaupun umurnya muda, tapi ruhnya itu sudah tua. Ruhnya itu sudah punya banyak ilmu. Ya, ada yang seperti itu. Ada orang yang usia lahiriahnya, jasadnya sudah tua, tapi ruhnya masih muda. Jangankan untuk menyelesaikan masalah orang, masalah sendiri aja nggak selesai. Ya, dengan istri nggak bisa ngatur istri, rumah tangga nggak bisa ngatur, apalagi masalah-masalah yang lainnya. Berarti itu ruhnya masih muda, rohaniannya belum tinggi, ya bu ya. Nah jadi seperti itu. Nah makanya penting mengolah ruh kita, karena kalau ruh sudah dewasa, ruh sudah sudah tua, maka walaupun usia muda itu akan dituakan oleh orang, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, syukur ini salah satu untuk mentuakan ruh kita, bu. Syukur ini salah satu untuk mentuakan ruh kita. Ada anak muda kena musibah, tapi dia santai-santai saja bu. Dia mengatakan tidaklah musibah ini terjadi melainkan atas takdir dari Allah, melainkan atas kehendak Allah. Diuji masalah rezeki dia tenang, diuji masalah pekerjaan dia tenang. Ini bu orang walaupun usianya masih muda, tapi ruhnya sudah apa? Sudah tua, sudah terdidik, sudah dewasa. Ya. Ada orang yang sudah tua umurnya, tapi begitu diuji oleh Allah, dikasih musibah ini, itu dan lain sebagainya, galau, resah, gelisah, tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Jangankan menyelesaikan permasalahan orang lain, diri sendiri juga nggak bisa. Nah, jadi seperti itu. Maka penting ini sebuah pembahasan syukur dan masalah-masalah hati yang lainnya, ini sebagai pendewasaan terhadap ruh kita. Ya, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Washkuru ni'matallahi kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah jikalau kalian benar-benar menyembahnya.
Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu birrizqi rabbikum washkurulah." Makanlah rezeki Tuhan kalian dan jangan lupa bersyukur kepadanya. Di dalam ayat lain disebutkan, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Lakukanlah perbuatan syukur wahai keluarga Daud, karena sesungguhnya amat sedikit sekali hambaku yang mampu bersyukur. Bu, kalau kita lihat dari miliaran manusia yang Allah ciptakan, yang mampu bersyukur pada Allah sedikit atau banyak? Sedikit sekali, Bu ya. Sedikit sekali hamba yang bersyukur itu. Ya, karena seperti tadi mental manusia itu hanya memikirkan sesuatu yang gak enaknya aja, yang enak-enak dilupain, betul nggak? Manusia itu ya innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'an. Jadi manusia itu cenderung memikirkan nikmat-nikmat yang telah diambil oleh Allah daripada nikmat-nikmat yang masih diberikan oleh Allah. Dari muda sehat, dikasih rezeki banyak sampai umur 50 tahun, 50 tahun stroke, sampai 60, 10 tahun stroke ya Bu. Ini kira-kira yang dipikirin sama manusia yang mana? Yang sehat 50 tahun atau yang stroke 10 tahun? Pasti yang dipilih, yang diingat yang stroke yang Bu ya. Waduh. Ah iya, banyak ngeluh dan lain sebagainya. Maka Bu, pentingnya belajar ilmu agama seperti itu. Artinya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Diolah pikiran kita, diolah hati kita. Kita harus memikirkan ya, nikmat-nikmat yang masih Allah berikan kepada kita daripada nikmat-nikmat yang telah Allah ambil dari diri kita. Pak Ustaz dari tadi ngomongin syukur mulu. Saya pengen definisinya. Emang definisi syukur itu apa? Nah, saya kasih. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wa amma syukri, dan adapun Pak Haji Syukri. Jadi Pak Haji Syukri itu artinya apa? Syukur artinya apa? Artinya diharapkan menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya. Ya, ada syukri, ada syukur, ada syukron. Nah, ya Bu ya. Itu artinya sama semua ya. Sukro. Sukro dari bahasa Arab itu. Sukaro. Kalau sukaro artinya orang mabok. Pakai sin kecil ya, sukaro. Kalau sukari nama korma. Nah, sukari ya, nama korma sukari. Kalau sukaro orang mabok. Wala taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqul. Jangan sholat kalau masih mabok kata Allah. Sukaro artinya apa? Mabok ya. Beda nanti sama syukri, syukron, syukur. Apa namanya sukar? Apa ya Pak? Sukar. Sukar itu artinya gula. Gula. Nah, ibu ngasih nama anak namanya Muhammad Sukar. Muhammad gula. Ya, sukar itu artinya gula ya. Sukar. Ya, ya. Sukari yaitu kurma gula, artinya kurma manis. Ya. Itu kurma sukari Bu, ciri-ciri di bulat. Kecil, ada yang gede juga ada. Kurma sukari ini sudah manis walaupun masih mentah. Kalau kurma yang lain kan keset ya. Manis sih tapi keset. Nah, kurma sukari ini kalau dia sudah kuning itu manisnya seperti apel, luar biasa. Apel-apel madu gitu ya. Dulu saya waktu masih di Arab sering ya beli sukari yang masih mentah, itu enak sekali. Seger, dimakannya kriuk, nggak ada sepet-sepetnya.
Beda dengan kurma-kurma yang lainnya. Kurma biasa kan panjang-panjang ya Bu ya. Nah, sukar itu yang bulat-bulat. Nah, kurma bulat. Wa aslu syukri, definisi daripada syukur. Apa itu syukur? Ma'rifatul abdi bi anna jami'a ma bihi minan ni'am. Seorang hamba mengakui bahwasanya seluruh nikmat-nikmat yang dia miliki wa ma 'alaihi minha fi dhahirihi wa batinihi, baik zahir ataupun batin, minallahi ta'ala, semua itu berasal dari Allah. Bu, jadi yang namanya nikmat itu ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Kita nggak bahas nikmat batin dulu, kita hitung dulu nikmat zahir. Nikmat zahir apa aja? Kesehatan, harta, keturunan, jabatan, kedudukan, apa lagi? Banyak lagi ya, masih banyak lagi. Itu nikmat zahir. Dari sekian banyak nikmat zahir, kita nggak akan hitung semuanya. Kita coba akan menghitung nikmat kesehatan saja. Oh, kita akan menghitung nikmat kesehatan. Coba, mata masih bisa melihat nggak Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lisan masih bisa berbicara, hidung masih bisa mencium, kaki tangan masih bisa digunakan. Masih Bu ya? Alhamdulillah. Itu baru nikmat organ tubuh bagian luar. Sekarang Bu, kita lihat ke organ tubuh ibu yang bagian dalam. Apa aja Bu organ tubuh bagian dalam? Jantung, hati, paru-paru, ginjal, usus, limpa, pedu. Masih banyak lagi Bu ya? Masih banyak. Dari sekian banyak organ tubuh yang ibu miliki, kira-kira masih bisa berfungsi dengan baik tidak? Masih bisa ya? Ya, ginjal masih bagus, jantung masih berdetak, kemudian lambung masih bisa menerima makanan, usus masih lancar, paru-paru masih bisa bernapas. Masih bisa napas gak Bu? Wah, nggak usah sampai nanya. Saya nggak bisa napas, nggak hadir proses majelis, sedang ngapa di rumah. Kayak ikan mas kopi. Nah. Bu, tapi ibu sempat mikirin nggak bahwasanya oksigen yang kita hirup ini adalah gratis? Kira-kira bagaimana kalau seandainya oksigen yang kita hirup kita harus membelinya? Pernah mikir nggak Bu kalau harus beli oksigen? Ibu pernah lihat orang pakai oksigen? Pernah ya? Yang sesak nafas, apalagi kemarin itu zaman-zaman corona. Ya Bu ya, tukang oksigen sampai kewalahan orang-orang beli oksigen. Ini karena paru-paru kita masih bagus, sistem pernapasan masih bagus. Kira-kira kita butuh beli oksigen nggak? Gratis kan? Ibu pernah mikir nggak oksigen ini Pak Ustadz, kalau dibeli harganya berapa sih? Nih Bu, kita main hitung-hitungannya. Menurut catatan Huffington Post, bahwa manusia itu bernafas normalnya 1 hari 1 malam butuh kepada 550 liter oksigen. Berapa Bu? 550 liter oksigen. Ibu kebayang nggak 550 liter itu segimana? Nih saya kasih bayangan dah. Ibu pernah lihat tabung oksigen? Karena ada yang 1 meter kubik, yang paling kecil tuh. Ini kira-kira bukan yang portable ya. Ini yang kecil. Ini kira-kira 50 cm kali ya. Ada yang lumayan gede 7 meter kubik. Ini mungkin tingginya sedada saya Bu. Ya, tingginya sedada saya. Yang 1 meter kubik isinya 6,7 liter. 6,7 kali 7 berapa? Banyak lah banyak. 46 liter, 47 lah. Kita lepasnya 50 liter. 50 pasti Bu ya.
Jadi Bu, misalkan satu tabung setinggi dada saya ini isinya 50 liter. Sementara sehari semalam kita butuh 550 liter. Berarti kita butuh pada berapa tabung? 11 ya. Jadi Bu, sehari semalam untuk bernafas saja kita membutuhkan 11 tabung dengan ukuran 7 meter kubik. Itu gambarannya, butuh segitu tuh kita sehari semalam. Ibu tahu nggak ini berapa? Yang 7 meter kubik itu ya, taruhlah kita 50 liter tadi. Kalau 1 liter isi ulang harganya 2.000, berarti kalau 50 liter berapa? 100.000. Nah, jadi satu tabung untuk isi ulang ya, itu butuh kepada atau seharga 100.000. Kalau 11 tabung berapa Bu? 1.100.000. Itu biaya nafas kita setiap hari. Andai oksigen itu beli, sehari kita harus mengeluarkan uang 1.100.000. Ibu 1.100.000, suami 1.100.000, anak 1.100.000, kedua, ketiga, keempat lah. Habis duit kita Ustaz. Itu sehari. Coba bayangkan 1 bulan, 30 hari. 1.100.000 kali 30 berapa? Ya Allah. Buat nafas doang tuh habis 30 jutaan satu orang. Ini kira-kira kalau oksigen harus beli dengan seharga tadi, itu bukan harga corona Bu ya. Wah, harga corona mau saya mahal lagi. Gila-gilaan harga. Ya. Andai oksigen itu harus beli, kira-kira Bu, kita masih bisa bernafas atau tidak? Diolok ini sepaek Ustaz. Bayangin Bu, satu hari biaya nafas kita, oksigen kita kurang lebih 1.100.000. Itu baru oksigen isi ulangnya aja. Ibu belum beli tabungnya, belum beli selangnya, beli alat buat apa namanya ini. Ya Allah, ya Bu ya. Ternyata mahal sekali Bu ya oksigen ini. Dan syukurnya kita masih diberikan gratisan oleh Allah, betul nggak? Coba kalau kita suruh bayar sama Allah, ada malaikat tukang nagih tuh keliling rumah. Malaikat nagih tiap hari keliling rumah, Bu, setoran. Masya Allah, belangsak semua orang di dunia ini. Ya Allah. Nah ini kan nikmat yang terkadang lupa untuk kita syukuri, betul nggak? Padahal nikmat ini sangat mahal. Itu kalau kita berbicara nafas doang. Belum lagi kita berbicara nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Ginjal masih sehat Bu? Alhamdulillah. Paru-paru Bu? Jantung? Usus? Alhamdulillah. Kan masih pada sehat Bu ya. Ibu tahu nggak harga ginjal itu berapa duit? 100 juta. Saya kemarin sama. Buatan Cina. Ginjal itu harganya 2 miliar 100 juta. 2M 100. Ibu malah untuk beli 100 juta mana tak potong. Masya Allah, ginjal harganya 2 miliar. Ibu tahu jantung harganya berapa? Jantung harganya 1,6 miliar. Bayangin. Yang paling mahal Bu paru-paru. Paru-paru itu harganya 4 miliar. 4 miliar, Masya Allah. Ya modal. Artinya apa Bu? Artinya gini. Pertama ternyata ya
Diri kita ini harganya miliaran loh. Yang baru kita itu beberapa icon saja, beberapa apa namanya, beberapa organ saja. Coba kalau mau hitung semua, masya Allah. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini harganya miliaran, mahal sekali loh. Makanya jaga itu anggota tubuh kita, mata, kaki, tangan, hati, jantung, paru-paru, ginjal. Kita harus benar-benar menjaga titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya. Nah itu Bu. Pak Ustaz, apa sih faedahnya kita tahu harga diri kita? Bukan harga diri ya, harga diri artinya harga satuan dari organ-organ tubuh kita kalau dijadiin duit. Kita kan baru tahu kalau ternyata kita ini kaya kan ya? Bu kaya banget, gak ada yang miskin gitu ya Bu. Masya Allah miliaran, di dalam perut aja isinya miliaran ini. Betul nggak? Kalau mata masih ratusan juta. Mata masih ratusan juta, kulit, muka, berapa ada harganya semua. Itu kalau di pasar gelap pun didagangin tuh, ada perdagangannya, ya. Nah jadi gini Bu, jadi gini, yang perlu kita sadari dan perlu kita ketahui adalah ketika Allah mengambil kesehatan kita, maka kita harus berpikir kesehatan yang lainnya yang belum diambil. Misalkan stroke. Kalau stroke biasanya apa Bu? Organ tubuh yang tidak bisa difungsikan lagi. Kaki dan tangan kan biasanya saraf. Misalkan Bu, misalkan stroke setengah, kaki kiri dan tangan kirinya nggak bisa gerak. Kebanyakan orang ngeluh nggak Bu? Ngeluh kan? Bahkan ada yang sampai bilang gini, saya dengar sendiri. Orangnya rajin sholat, rajin tahajud. Pas kena stroke dibilang gini. Enggak, dia malah bilang gini, kok Allah itu kasih saya penyakit ya? Padahal saya sholat rajin, tahajud sering, sedekah sering. Kok saya kena penyakit? Iya kalau kita bahasanya siapa lu protes sama Allah. Artinya gini Bu, artinya orang ini belum mengenal siapa Allah dan siapa dirinya. Dia belum tahu harga yang dia masih miliki itu berapa dan nikmat yang Allah ambil itu baru berapa. Coba Bu, kalau tangan yang diambil dan kaki itu pun kaki kiri dan tangan kiri aja ya, stroke setengah. Orang kan ngeluhnya luar biasa ya. Coba hitung-hitungan Bu. Secara keseluruhan nikmat yang masih Allah berikan dari ujung ketope sampai ujung rorombe itu dihitung tadi kan miliaran Bu ya. Bahkan mungkin kalau hitung lebih dalam bisa sampai triliunan dan lain sebagainya. Nah, sementara stroke ini orang habis biaya berobat stroke berapa sih Bu? Gak nyampe kan 100 juta ya? Hah? Pulang ke dokter aku. Kadukun. Ya ke dokter lah. Pasang ring aja 100 juta. Kalau pasang ring aja cuma 100. Emang orang stroke di ring? Oh jantung, jantung di ring misalkan Bu. Biar misalkan jantung lah, kena penyakit jantung. Di ring berapa duit? 120 juta. Di ring 120 juta satu ring. 2 ring 120 juta. Bu malah hanya masak berapa? Enggak ada yang udah saya alami suami saya. 2 kan ya? 120 juta. Itulah kayak gini Bu. Allah baru mengambil 120 juta dari badan kita. Coba hitung anggota atau organ tubuh yang masih sehat. Ini harganya kira-kira lebih dari 120 juta atau kurang? Masih lebih kan Bu ya? Ini tubuh kita kalau kita hitung harganya mungkin bisa 1 triliun bahkan lebih. 120 juta dibanding 1 triliun berapa persennya?
nggak nyampe 1% acan ya Bu ya. Iya, masih 0, kan? Masya Allah. Nah, tapi manusia ini lebih melihat kepada 0,1-nya itu daripada nikmat Allah yang masih diberikan 99,99% masih sehat. Ini yang 99% sehat dilupain, yang diingat-ingat malah yang cuma 0,01% itu aja yang dipikirin. Ya, saya stroke, kaki saya nggak bisa jalan, nggak bisa gendong cucu, nggak bisa main, nggak bisa keluar, nggak bisa ini. Itu yang dipikirin. Itulah yang membuat seseorang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Tuh. Makanya ibu, kalau lagi diberikan musibah oleh Allah, coba hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan biar diri kita sadar. Ibu baru dikasih sakit gigi, di bangku doang. Mata masih sehat, kaki masih bisa berjalan, tangan masih bisa digunakan, makan masih 2 piring. Jadi butuh ya tante Bu, menemukan 2 piring, komoditasnya itu butuh ya wiranya. Masya Allah ya Bu ya. Ya, artinya gini Bu, artinya kita harus menyadari itu semua agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Misalkan ibu diuji oleh Allah dari sisi apa lagi Bu? Dari segi ekonomi, cuman ekonomi doang loh. Padahal badan masih sehat, keluarga masih utuh, anak-anak pada pintar, pada sekolah. Kok nikmat yang itu dilupain? Cuman gara-gara sulit rezeki. Betul nggak? Nah, stres Pak Ustadz temukan duit mas. Ya Bu ya, Bu, sebetulnya stres itu tergantung prioritas. Ya, kalau kita prioritasnya duit, maka kita pusing kalau nggak ada duit. Betul nggak? Kalau kita prioritasnya itu popularitas, kalau nggak ada yang kenal, nggak populer, pusing gitu, walaupun duitnya banyak. Ya, kalau kita prioritasnya itu ibadah, pusing kita kalau bisa ibadah, walaupun duit banyak. Jadi yang namanya Bu, yang namanya stres tergantung prioritas. Ibu prioritas siapa? Kalau sesuatu yang diprioritaskan itu tidak memuaskan, pasti stres. Nah, jadi kayak gitu. Makanya jangan terlalu bergantung sama orang. Ibu sama suami butuh, iya butuh, tapi jangan bergantung. Sama seperti para suami kepada istri, butuh ya butuh, tapi jangan bergantung. Saya itu termasuk orang yang tidak bergantung pada istri. Bukannya dia cinta ya Bu ya, cinta, butuh, tapi nggak bergantung. Artinya gini, artinya selama sesuatu itu masih bisa saya kerjakan sendiri, saya kerjakan sendiri. Saya tidak pernah nyuruh istri. Bikin teh, bikin kopi, bikin air panas, ya apa-apa semua Bu ya. Yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Pak Ustadz nyapu ngepel atau gimana? Entah Bu, alhamdulillah. Karena waktu ngepel, nyapu. Ya, karena saya nggak ada waktu nyapu, ngepel, beres-beres rumah, maka saya pelihara pembantu. Biar istri saya nggak usah ngapa-ngapain. Istri tugasnya merhatiin taat sama suami, sama ngurus anak, sudah selesai. Saya cuma minta itu. Anak saya ajarin biar bisa baca Quran, anak saya ajarin biar paham agama, anak saya ajarin. Makanya beban istri saya itu ke situ aja. Kalau anak nih belum ngaji, itu beban banget, takut saya marahin. Takut saya marahin kalau anak belum ngaji. Udah fokus ke situ aja. Rumah berantakan dan lain sebagainya dia nggak mikirin, ya, nggak mikirin. Kenapa? Udah diberesin. Ajarnya seperti itu ya, ibu sekalian. Nah tapi ibu jangan berpikir Bu enak banget ya punya suami kayak gitu, jangan. Syukuri suami yang ada. Ya Bu ya. Saya juga sering bilang kepada para suami,
ngelihat istri-istri soleha ulah sok hayang. Istrinya taat, istrinya gini, entong hayang, entong dibayangkan. Syukuri istri yang ada. Kenapa? Karena kuncinya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau nggak bersyukur maka akan aku tambah. Sama istri. Masya Allah. Jadi seperti itu ya, ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, pembantu di rumah aja bu, pembantu PP, atau pembantu PP pulang pergi, datang pagi doang dari rumahnya dia pulang lagi. Ya, ada pembantu murah meriah. Yang penting urusan nyapu ngepel beres-beres rumah itu bukan urusan istri ya. Nah, setidaknya kita bisa meringankan beban istri. Masya Allah bu, ibu kalau suami ibu punya mindset seperti itu ya enak ibu. Istri itu nggak wajib nyapu, nggak wajib ngepel, nggak wajib ngurus rumah, nggak wajib. Ya, istri itu yang penting taat sama suami dan sama ngurus anak-anak. Tapi ulah ibu tuh ngomong ke laki ngambek ngomong. Salah kita ngaji itu namanya akhlak tambah bener. Di pengajian baru, namun guru nama ngadengin awal muka majikan masuk. Apa kamu tahu? Betul ya? Iya. Iya, siap pesanan ini. Iya, tapi saya sering sampaikan kepada bapak-bapak tentang adab-adab berumah tangga dan bagaimana cara memperlakukan istri. Ini bu, kalau umat Islam benar-benar ikut ajaran Islam dalam hal apapun, terutama dalam rumah tangga, pasti bu semua orang itu nggak akan ada yang merasa terzolimi. Aman. Kalau istri ngerti agama, suami nggak bakal pernah merasa terzolimi bu. Aman, nyaman melihat istri itu dilihatnya membahagiakan, kalau tidak ada di peluk mata dirindukan. Nah, itu dong masya Allah kalau ada soleha, ya bu ya. Oh, begitu pula suami kalau seandainya ngerti agama itu nggak akan mengecewakan istri. Makanya untuk bisa mencapai sakinah mawaddah warahmah itu butuh kepada ilmu agama. Kalau cuma ilmu akal-akalan nggak bakal berumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Istri punya pemikiran sendiri, suami punya pemikiran sendiri. Kata istri ini loh yang baik, kata suami ini loh yang baik. Padahal menurut kita yang beragama, yang baik itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Merujuk pada ajaran agama luar biasa bu. Suami soleh, istri soleha, rumah tangga, masya Allah, sakinah mawaddah warahmah. Pak Ustaz, saya pengen banget punya suami kayak gitu, ya, ngerti agama, bisa memberikan hak-hak kepada istri. Pengen juga gitu. Ya kalau pengen punya suami kayak gitu, ibunya juga harus kayak gitu. Dimulai dari diri sendiri, jangan nuntut orang lain dulu untuk berubah. Ibu dulu yang berubah dari diri sendiri. Yang tadinya suka marah-marah sama suami, tiba-tiba senyum-senyum sama suami. Tahu salah pikir sok senyum-senyum, sorangan aja. Gila deh. Ya bu ya. Ibu berubah dari diri sendiri, nanti suami melihat perubahan ibu setelah ngaji, masya Allah. Nanti suami bu, ngaji di mana? Tak kayak ngaji. Nanti suami juga ikut berubah. Terkadang bu, masalah yang sering saya hadapi dari rumah tangga, ya, ketika rumah tangga ini suami sering ngadu sama saya, kata saya perbaiki akhlak. Istri bilang ke suami tuh perbaiki akhlak. Suami bilang tuh sama perbaiki akhlak juga.
Jangan menuntut satu dengan yang lainnya. Mulai aja dari diri sendiri, nanti yang lain mengikuti. Ya. Ya jadi seperti itu. Ini Masya Allah. Nah jadi itu definisi syukur ya Bu ya. Jadi kalau kita udah tahu harga diri kita dari ujung rambut ke ujung kaki, bahwasanya kita ini memiliki harga miliaran bahkan triliunan yang kita miliki. Jadi ketika Allah menguji kita dari satu sisi, kita masih dapat bersyukur karena bisa melihat dari sisi yang lainnya. Ya Bu ya. Jadi konsepnya simpel aja Bu, bisa bersyukur. Misalkan ibu punya nikmat 10, yang Allah baru ambil itu 4, kan sisa 6 lagi. Pikirin aja yang mana. Yang 4 itu udah gak usah pikirin dah. Kita pikirkan nikmat yang masih ada, yang Allah berikan kepada kita, daripada nikmat yang sudah Allah ambil dari kita. Kurang lebih seperti itu Ibu. Kira-kira dapat dipahami Bu? Insya Allah paham ya masalah syukur ini. Jadi seperti itu Bu. Kalau Ibu bisa menerapkan kajian ini Bu, hidup itu indah sekali. Indah. Beberapa kali Bu saya menangani orang-orang yang apa ya? Dibilang tukang ngeluh, stres, resah, gelisah. Saya bilang, kalau Anda sekarang stres, kalau sekarang ngeluh sama Allah, ayo hitung-hitungan nikmat. Setelah dihitung-hitung nikmat, oh iya ya, ternyata nikmat yang masih Allah berikan kepada saya itu masih sangat banyak. Dan ternyata kalau dihitung yang diambil itu Bu, jangankan setengah Bu, 1% pun tidak ya, masih 0,00 itu yang diambil oleh Allah. Nah, jadi memang manusia itu harus disadarkan dengan hal-hal seperti ini, biar mereka tahu siapa dirinya dan tahu siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengetahui dirinya. Coba Ibu ngaji diri sendiri ya. Jangan ngaji orang lain dulu. Artinya jangan nilai orang lain ya. Kita kadang-kadang pintar nilai orang lain tanpa bisa untuk menilai diri sendiri. Ya, maka kata Nabi, coba man arafa nafsa, nilai diri sendiri dulu, kaji diri sendiri dulu, mawas diri. Kayak kita tuh tadi ngaji diri, harga dari segi harga yang kita miliki ya. Jadi ngaji diri dulu. Kalau sudah ngaji diri, baru kita tahu siapa Tuhan kita. Kita kenal dan makrifat kepada Allah. Kalau sudah makrifat, terkena musibah, dia tidak akan stres. Diambil nikmat, dia masih tetap bersyukur karena masih melihat nikmat yang lainnya. Dikasih rezeki sempit, dia bilang alhamdulillah karena yang dilihat bukan rezeki sempitnya, tapi nikmat sehat yang masih diberikan. Masya Allah. Ini kan enak. Makanya kenali dulu diri kita. Ya, kita ini siapa? Yang ada pada diri kita ini kepemilikan atau titipan. Kemudian kalau Allah mengambil itu, yang diambil berapa persen, yang masih diberikan berapa persen. Nah, itu kan bisa jadi modal buat hidup kita ke depannya. Ya. Jadi modal hidup enak itu kayak gitu Bu. Ibu percuma banyak duit, tapi kalau nggak bisa bersyukur. Ibu banyak duit, sehat, tapi kalau nggak bisa bersyukur, sekecil apapun musibah yang diberikan, maka fokusnya sama musibah yang kecil itu Bu. Stres, galau, gelisah, padahal timbang jadi buntu, timbang jadi buntu, galau, resah, gelisah, padahal rumah mewah, ada AC, anak istri ada, pembantu ada, duit banyak, tapi karena fokusnya biasanya sama yang apa? Sama musibahnya aja, maka selama itu pula hati tidak akan pernah memiliki ketenangan. Makanya jadi kayak Nabi Ayub tadi Bu. Nabi Ayub semua nikmat kan sudah diambil oleh Allah. Tinggal tersisa satu nikmatnya. Kenapa Nabi Ayub ini masih tetap bisa bersyukur? Karena beliau itu memandang yang satunya itu. Sementara yang banyak tidak dianggap, dilupakan. Ya. Nah, itulah orang-orang soleh,
orang-orang yang selalu memandang nikmat-nikmat yang masih diberikan oleh Allah daripada memandang nikmat-nikmat yang dicabut, yang diambil oleh Allah. Ibu sekalian dimuliakan Allah, itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi sebenarnya masih banyak sekali pembahasan tentang syukur, tapi karena waktu sudah habis, maka kita cukupkan dengan mengucapkan wallahu a'lam bishawab.